Sesaat lagi Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio. Sobat, pemerataan sumber daya manusia atau SDM menjadi fokus perbaikan mutu dan kualitas lembaga pendidikan di Ngawi. Salah satunya, Pemkab melantik 352 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tenaga pendidikan. Hal ini sekaligus memberikan jawaban kepada anggota legislatif terkait zonasi PPDB yang syarat dengan kekurangan guru di sejumlah lembaga sekolah. Tenaga tambahan tersebut diharapkan mampu menekan kesenjangan SDM antara satu sekolah dengan lainnya. Oni tidak memungkiri bahwa lembaga pendidikan kabupaten ini kekurangan SDM. Dari 475 SD dan 50 SMP, butuh sekitar 1.500 tenaga pengajar baru, meliputi guru agama, kesenian, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pihaknya terus berupaya menutup kekosongan itu secara bertahap. SDM sekolah, wilayah perkotaan maupun pelosok kecamatan dan desa harus punya kualitas yang sama. Sobat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi Sumarsono menyampaikan, sedikitnya 200 tenaga pendidikan pensiun saban tahunnya. Tahun ini akan ada 120 kepala sekolah dan 80 guru purna tugas. Persoalan itu sedikit terurai dengan tambahan 352 PPPK yang aktif mengajar 6 Juni nanti. Ditambah oleh Kadikbud penambahan PPPK guru diusulkan ke pemerintah pusat nyaris setiap tahunnya. Sobat, Sumarsono mengatakan, upaya meningkatkan kualitas guru juga terus dilakukan. Para tenaga pendidikan mengikuti pelatihan maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan pusat maupun daerah. Selain itu, kegiatan dalam musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP digiatkan untuk mengupdate pengetahuan tenaga pengajar, baik terhadap metode pembelajaran maupun materi pelajaran. Tugas mereka juga dalam pembuatan soal ujian sesuai standarisasi yang dimusyawarahkan bersama MGMP. Sobat, belum genap 6 bulan beroperasi, muncul banyak persoalan di Pasar Besar Ngawi atau PBN. Atap Pasar Besar Ngawi diketahui bocor di puluhan titik. Prasarana pendukung lainnya juga tidak berfungsi sebagai mestinya sesuai dengan seperti apa yang diinformasikan kepada rekanan. Pemkab meminta PP Urban, rekanan pelaksana proyek rebuilding, melakukan perbaikan. Hal ini disebabkan masa pemeliharaan akan berakhir bulan depan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, pihaknya berharap kerusakan diperbaiki sebelum dilakukan serah terima. Sobat, Oni menyebutkan terdapat puluhan titik atau sekitar 56 titik atap yang bocor. Sebanyak 16 titik diantaranya belum ditambal. Pedagang mengeluhkan sejumlah wastafel tidak mengeluarkan air karena tersumbat. Drainase di area bedak basah seringkali mampet. Dan juga beberapa pohon mati dan anak tangga ke lantai 2 kurang representatif. Permintaan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono pada akhirnya PP Urban dan Kementerian PUPR menyetujui akan dilakukan perbaikan. Sobat, Oni usai bertemu dengan perwakilan PP Urban dan Kementerian PUPR. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan 3 permasalahan yang diantaranya: daya genset tidak mampu membackup seluruh ruangan pasar ketika listrik padam. Kedua, keluhan pedagang dan pembeli saat siang terasa panas karena pengaruh atap skylight. Dan ketiga, terjadi tampias di sisi barat dan timur dikala pasar terjadi hujan deras disertai angin kencang. Akan tetapi, persoalan tersebut tak dapat diakomodasi oleh rekanan. Hal ini dikarenakan karena sudah sesuai dengan DED atau Detail Engineering Design. Sobat, Oni menyebutkan genset saat sekarang diklaim sesuai dengan spesifikasi perencanaan dan juga konsep atap skylight serta eksterior sisi barat dan timur pasar. Dan pedagang tidak perlu khawatir karena setelah serah terima, pembenahannya akan diakomodasi oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. PBN alami kerusakan sebelum penyerahan, Legislatif Ngawi stressing pelaksana. Sobat, adanya kebocoran atap yang cukup mengganggu pembeli dan pengunjung Pasar Besar Ngawi atau PBN, Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar stressing kepada pelaksana. Pernyataan tegas ini mendasar dari masa waktu pembangunan yang baru kurang 1 tahun ini sudah ditemui permasalahan terkait pemeliharaan dan pembangunan PBN. Dimulai dari atap bocor yang capai puluhan titik, wastafel yang tidak mengeluarkan air, hingga air masuk ke dalam pasar dikala PBN alami hujan deras dan angin yang cukup kencang. Mendasar hal tersebut, Heru Kusnindar meminta kepada rekanan untuk memperhatikan kerusakan tersebut sebelum penyerahan proyek kepada pemerintah Kabupaten Ngawi.
Sobat, ditambahkan oleh Ketua DPRD Ngawi, Komisi 3 akan diminta terkait kondisi terkini tentang pasar yang selesai dibangun akhir tahun lalu. Legislatif pun meminta rekanan pelaksana untuk segera memperbaiki sebelum masa pemeliharaan berakhir. Ditegaskan oleh Ketua DPRD Ngawi, musim pancaroba menjadi momen yang tepat untuk menguji ketahanan bangunan PBN. Rekanan harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan sesuai dengan kontrak kerja, sehingga ketika nanti dialihkan, Pemkab tidak punya tanggungan untuk memperbaiki. Sobat, Heru tidak ingin proyek pembangunan kembali PBN dengan biaya 80 miliar rupiah itu meleset dari harapan, yakni membantu pemulihan perekonomian pasca warga Ngawi menghadapi pandemi COVID-19. Sobat, diungkapkan oleh PLT Kemenak Kabupaten Ngawi, Muhammad Wahib, sesuai dengan peraturan pemerintah Arab Saudi dalam urusan haji 2022. Calon jemaah haji atau CCH usia lebih dari 65 tahun tidak diperkenankan berangkat. Peraturan ini dibuat pasca pandemi COVID-19 mendasar telah dibukanya kembali Mekah sebagai tempat menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Maka dari Saudi memberikan satu aturan bahwa usia maksimal adalah usia harus di bawah 65 tahun. Jadi maksimal kelahiran 30 Juli 1957. Dan di atasnya itu untuk sementara disuruh sabar dulu. Ya mudah-mudahan tahun depan itu kondisi pandemik sudah hilang atau sudah melandai sehingga batasan usia itu nanti tahun depan sudah tidak diberlakukan lagi. Sobat, Wahib demikian panggilan akrab PLT Kemenak Ngawi berharap pemberlakuan peraturan tersebut hanya untuk tahun ini saja. Pasalnya masih banyak CCH Ngawi dengan usia 65 ke atas yang sudah terdaftar dan tertunda keberangkatannya dengan alasan pandemi COVID-19. Mendasar dari faktor risiko dan kesehatan yang rentan di atas usia 65 tahun, pemerintah Arab Saudi tidak memperkenankan CCH masuk ke negaranya. Sobat, ditegaskan oleh Wahid, selain CCH di atas 65 tahun, sebelum tiba di Mekah wajib melakukan PCR dan vaksin ketiga telah diterima. Sedikitnya, 114 calon jemaah haji atau CCH dan 1 petugas daerah Kabupaten Ngawi akan berangkat pada 7 Juni dan tiba pada 22 Juli 2022 mendatang. CCH Ngawi yang berangkat tahun ini berdasarkan para pendaftar di tahun 2011 hingga 2012 dan sudah melunasi biaya perjalanan haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2020. Sehingga pada saat itu sebagian besar jamaah kan sudah melunasi biaya hajinya, bibihnya, biaya perjalanan ibadah haji, dan yang sudah yang masuk kuota 2020 dan sudah melunasi itu nanti yang dipanggil kembali diprioritaskan untuk bisa berangkat tahun 2022 ini. Sobat, guna menjaga kesehatan para jemaah, Wahid mengharap kepada para jemaah untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Pihaknya tidak menginginkan kepada para jemaah nantinya yang tinggal berangkat melaksanakan ibadah harus kembali tertunda dikarenakan terpapar COVID-19. Sobat, pasca pandemi COVID-19, Mekah hanya menerima setengah jemaah yang melakukan ibadah haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara, Indonesia hanya mendapat jatah kurang lebih 200.000 jemaahnya. Diduga akibat konsleting listrik, rumah warga di Karanganyar terbakar. Sobat, diduga akibat hubungan arus listrik rumah warga di Karanganyar, Kabupaten Ngawi terbakar. Rumah milik Samidi 30 tahun ludes dilalap si jago merah pagi tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kejadian pertama diketahui oleh salah satu tetangga korban dengan identitas Joko yang mengetahui dari rumah korban terdengar suara ledakan. Dari rumah korban api sudah membesar di sekitar 10 meter. Api cepat membesar didukung bahan rumah korban terbuat dari kayu. Api dengan cepat melalap rumah beserta isinya. Kepada petugas, korban mengaku mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari hasil pengamatan petugas di lokasi kejadian perkara, kerugian material akibat kebakaran yang dialami oleh korban alami puluhan juta rupiah, namun untung saja tidak ada korban jiwa. Sobat, usai melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, petugas kepolisian menduga kebakaran rumah korban akibat hubungan arus pendek. Hal ini dikuatkan dari hasil keterangan saksi dan barang bukti yang telah diamankan petugas. Kronologis kejadian berdasarkan pengakuan saksi kepada petugas, api yang menyala di sekitar tempat speedometer listrik atau sekring listrik. Warga berusaha menjinakkan si jago merah, namun karena rumah korban terbuat dari kayu dan didukung pula cuaca angin yang kencang meratakan rumah milik korban. Sobat, pasca kejadian tersebut, Kapolsek Karanganyar menegaskan kepada warga Ngawi untuk lebih waspada. Terlebih lagi apabila ada kerusakan pada alat listrik untuk segera melaporkan kepada petugas PLN.
Sobat, tidak hanya harga sembako yang naik cukup signifikan, harga bumbu pedas yakni cabai meroket di Ngawi dan per hari naik Rp5.000. Harga cabai di sejumlah pasar di Ngawi alami peningkatan perlahan dengan pasti. Belum diketahui secara pasti ada yang menjadi penyebabnya, namun sejumlah pedagang mengaku kenaikannya dikarenakan stok yang mulai minim. Seperti diungkapkan oleh Warsiani, salah satu pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi mengatakan, harga jual cabai rawit merah mencapai Rp75.000 untuk setiap 1 kilogramnya, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan jenis cabai rawit hijau naik menjadi Rp45.000. Cabai merah keriting naik Rp5.000 menjadi Rp50.000 setiap kilogramnya. Sobat, kenaikan harga cabai di Pasar Besar Ngawi membuat keresahan. Pasalnya, penjualannya para pedagang menurun. Warsiani menambahkan, para pembeli memilih mengurangi porsi pembelian dibandingkan dengan biasanya dengan menyesuaikan budget anggaran. Sobat, selain cabai, harga bumbu dapur juga alami kenaikan. Seperti halnya, harga bawang merah juga mengalami peningkatan. 1 kg bawang merah bisa ditembus dengan harga Rp45.000-an. Harga telur ayam dalam negeri berkisar Rp27.000 dari sebelumnya Rp23.000. Pihaknya berharap harga sembako ini mengalami penurunan. Pasalnya, bila situasi ini terus berlangsung, akan mempengaruhi perekonomian di pasar. Kalau naik, lombok-lombokan. Lombok beras hijau 1 kilo harganya Rp40.000. Untuk beras merah itu 1 kilo harganya kemarin Rp65.000. Terus hari ini Rp75.000. Yang takar, cabai takar ini 1 kilo harga Rp50.000 kemarin, sekarang Rp55.000. Dan ada kenaikan juga untuk berandang atau bawang merah. Bawang merah 1 kilo harganya Rp45.000 hari ini. Terus ada lagi telur 1 kilo harga Rp12.000. Kemarin Sobat, tidak ada kata setengah-setengah song-song Porpros Jawa Timur. Kepantangan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Ngawi sudah lebih dari 80%. Hal tersebut terkait dengan beredarnya surat edaran dari KONI yang sempat menjadi isu bahwa KONI Ngawi tidak siap memberangkatkan atlet dari cabang olahraga atau cabur. Menapi hal tersebut, kemarin, para pengurus dan perwakilan dari cabur yang ada di bawah KONI Kabupaten Ngawi berkumpul di Sekretariat Jalan Beranjangan Ngawi. Mereka membahas terjadinya multitafsir di pengurus cabur khususnya yang berkaitan dengan full body contact. Sobat, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ngawi menjamin para atlet yang berlaga di Porpros Jawa Timur dengan asuransi ketenagakerjaan. Hal itu seperti apa yang disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Ngawi, Faisal, saat jumpa pers. Sobat, Faisal mengatakan para atlet akan diberikan jaminan asuransi apabila mengalami cedera saat berlaga. Hal itu dilakukan demi memberikan rasa aman pada atlet kala mengikuti pertandingan dari setiap cabang olahraga pada Porpros Jawa Timur. Kabupaten Ngawi siap meramaikan perhelatan Porpros Jawa Timur dengan mengikuti 28 cabang olahraga. Dari jumlah cabur tersebut, sedikitnya sebanyak 385 orang yang akan diterjunkan. Sobat, selain jaminan asuransi, terdapat tambahan tersendiri bagi para atlet yang mendapatkan medali juga akan memperoleh bonus. Nilai bonus bervariasi berdasarkan medali yang didapatkan, berjenjang dari tertinggi emas hingga perunggu. Medali emas mendapatkan bonus 25 juta, perak 15 juta, dan perunggu 10 juta. Sobat, tidak hanya atlet, bonus juga diberikan untuk para pelatih. Faisal menyampaikan, para pelatih dari setiap cabang olahraga akan mendapatkan bonus sebesar 5 juta rupiah apabila atlet binaannya mendapatkan medali apapun. Bonus ini sudah mendapatkan restu dari Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, dan beliau berpesan untuk mengedepankan prestasi. Sobat, momentum 100 tahun Terate Emas menjadi hari yang ditunggu oleh keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT, dan salah satunya adalah SH Terate Cabang Ngawi dengan menggelar upacara penyatuan alam, yakni tanah dan air dari 4 penjuru. Upacara yang dikemas dengan sakral ini sekaligus memaknai 1 abad perguruan pencaksilat disenterakan di kawasan wisata religi Umbul Jambi, Desa Mabatan, Kecamatan Paron Ngawi. Sobat, seperti diungkapkan oleh Ketua Cabang PSHT Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, upacara penyatuan tanah dan air dilakukan secara serentak oleh seluruh perguruan yang ada di berbagai daerah. Sebagai bentuk menghargai kearifan lokal, upacara penyatuan alam dilakukan di Umbul Jambi. Sobat, perguruan yang cukup tua di bumi Indonesia ini diterima oleh masyarakat. Dan mengapa Umbul Jambi menjadi pilihan? Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi warga masyarakat setempat mengambil air dari sumber mata air tersebut. Sobat, penyatuan alam diambil dari filosofi Jawa dengan dikenal istilah papat kiblat 5 pancar. Tanah dan air disatukan dalam upacara dan diambil dari 4 penjuru wilayah Kabupaten Ngawi, yakni dari Kecamatan Sine, yakni Selatan, Karanjati, wilayah Timur, Kasreman, wilayah Utara, dan Mantingan, wilayah Barat. Dan untuk pusat atau pancernya diambil dari Umbul Jambi.
Sobat, air dan tanah nantinya menjadi dasar pembangunan monumen 1 abad Trate Emas di Padepokan Agung Madiun. Momentum ini menjadi cukup luar biasa, terlebih lagi saksi 100 tahun PSHT. Sobat, Anto juga berpesan kepada seluruh insan PSHT di Kabupaten Ngawi agar selalu memberikan kontribusi positif kepada seluruh masyarakat, baik untuk kemanfaatan sosial, membangun kondusivitas lingkungan, dan membangun keguyupan masyarakat. Terima kasih Anda telah menyimak Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio.